Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight Oktober 2024 untuk Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars ya guys. Oke. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja Scorpio dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu yang bisa dibaca kartu ini nanti di bulan Oktober ya. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu mantra atau afirmasi yang perlu kamu manifestasikan di bulan ini. Dan satu kartu lagi adalah direction, clue, advice to make this October fun to face, untuk membuat Oktober lebih menyenangkan untuk dihadapi. Seven of Cups, sibuk banget katanya kamu Scorpio di bulan Oktober ini. Amin ya guys. Asalkan sibuk kamu itu menghasilkan duit, amin aja deh. Okay. Aku bicara dengan banyak Scorpio sekaligus ya, jadi nggak semua Scorpio akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja guys, jangan terlalu dipikirin. Dan ini mini video, durasinya singkat-singkat saja. Tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Oke? Let's do it Scorpio. Satu kartu dari sini sebagai mantra kamu. Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit. Please bless this reading for Scorpio. Mantra affirmation for my Scorpio. Thank you. Nembak Scorpio. My happiness is a direct reflection of how quickly I can shift my perception from fear to love. Aku panjang banget ya guys ya. Ntar tak singkatkan untuk lu ya Scorpio. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu guys, supaya kamu bisa screenshot dan kemudian disimpan di galeri HP ya. Karena untuk memanifestasi itu nggak bisa cepat-cepat guys. Minimal disarankan 21 hari berturut-turut. Kamu baca ini pagi hari sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur. Pas lagi ngantuk-ngantuknya guys, itu momen yang paling tepat untuk menginjeksi ini ke subconscious mind kamu. Once dia sudah masuk ke subconscious mind, ini akan jadi milikmu selamanya guys. Menjadi dasar kamu bertindak. Karena ketika kamu membutuhkannya, dia akan naik ke awareness sebelum kamu bertindak. Okay, my happiness is a direct reflection of how quickly I can shift my perception from fear to love. Kebahagiaanku adalah refleksi langsung dari seberapa cepatnya aku mengubah persepsiku dari rasa takut ke cinta. Fear adalah kata kunci di Oktober ini untukmu Scorpio. Kamu akan ketakutan katanya guys. Banyak pocong, kuntilanak, dan genderuwo berkeliaran di sekelilingmu dalam bentuk manusia. Oke, enggak ya guys, enggak harus seperti itu. Bisa jadi orang, kamu akan takut sama orang, kamu akan takut sama debt collector Scorpio. Oke, kamu cintailah debt collectormu itu. Kamu akan takut dengan atasanmu, takut dengan teman-teman kerjamu, takut dengan partner bisnismu, takut dengan pasanganmu, takut dengan gebetanmu, takut pasanganmu meninggalkanmu, takut gebetanmu punya gebetan yang lain. Macam-macam ketakutan akan kamu rasakan katanya di bulan Oktober ini. Dan kamu harus cepat nge-shift. Shift itu artinya diangkat ya guys. Kalau kalian lihat keyboard laptop atau kayak komputer, itu kan biasanya ada shift. Ketika kita shift dari A kecil jadi A besar caps lock, oke, itu kan bagian atasnya ada A besar. Itu ditingkatkan, dinaikkan, shifting itu dinaikkan, levelnya dinaikkan dari ketakutan ke love. Love itu cinta, oke. Cinta itu Tuhan. God is love, love is God, oke. Jadi dari ketakutan itu lebih ke bawah, arah bawah. Dia tuh vibes-nya, frekuensinya di bawah, love itu ada di atas. Jadi kalau caps lock atau shift dalam keyboardnya laptop atau komputer tadi, ketika kamu pakai huruf kecil, itulah fearmu. Kalau kamu mau menaikkannya, kamu harus tekan shift, lalu tekan salah satu huruf, jadi huruf besar, that's love. Ditingkatkan. Seberapa cepat? How quickly? Harus cepat.
Kalau lambat-lambat ya sama aja. Semakin lambat kamu meningkatkannya, semakin lama kamu akan merasakan ketakutan tersebut. Oke. Jadi ini kamu memantrai dirimu untuk bisa dengan cepat mengubah rasa takut ke cinta. Aku bisa dengan cepat mengubah rasa takut menjadi cinta. Aku bisa dengan cepat mengubah rasa takut menjadi cinta. Aku bisa dengan cepat mengubah rasa takut menjadi cinta. Oke. Agak kontradiksi memang ya kalau kamu perhatikan atau literally kita pahami takut cinta apa hubungannya. Takut itu bukannya harusnya oponennya itu adalah berani. Jadi kalau misalnya aku dengan mudah mengubah rasa takut menjadi berani. Courage juga love guys, itu turunannya. Kalau kalian pernah dengar istilah diferensial, itu turunannya. Cinta itu turunannya banyak. Di cinta itu ada rasa peduli, di cinta itu ada rasa keberanian, di cinta itu ada rasa kepedulian. Peduli udah. Di cinta itu ada rasa sayang, di cinta itu ada rasa sabar, di cinta itu ada rasa damai, di cinta macam-macam turunan love ya, because love is universal. Dan hal-hal positif yang menjadi turunannya ketika dinaikkan, induknya adalah cinta. That's the meaning of this card. Jadi dari ketakutan, kira-kira apa yang perlu dibereskan dari ketakutanmu? Aku takut gak dicintai, Ray. Kamu selalu dicintai. Itulah shiftingnya atau ketika dinaikkan ya dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi. Aku takut gak dipeduliin, Ray. Semua peduli padamu. Aku takut kalau aku dikecewakan, Ray. Semua orang akan berusaha membahagiakanmu. Itu harus dipelajari guys ya, dipelajari. Kenapa? Once kamu tahu bahwa orang membahagiakanmu, kamu akan menendang orang yang akan menyakitimu keluar dari hidupmu energetically, because you don't focus to them anymore. Tapi selama kamu takut dikhianati pacarku ini, takut dikhianati pacarku ini, takut dikhianati pacarku ini, pikiran kamu itu kan selalu low vibration, dan kamu akan menciptakan masa depan yang low vibration, yaitu tentang dikhianati, ditinggalkan. Because you are what you think. Apa yang kamu pikirkan tentang dirimu itu yang sedang kamu ciptakan untuk masa depanmu. Agak tricky pikiran ini guys, makanya berhati-hatilah Scorpio, oke? Kalau aku bahas terus nanti bisa 3 jam kita guys, nggak selesai. Oke, satu kartu dari sini sebagai petunjuk atau clue yang akan membantu membuat bulan Oktober ini terasa lebih menyenangkan dijalani ya Scorpio. Satu kali lagi guys. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kamu akan bertanya-tanya katanya guys. So far itu yang aku dapatkan. Banyak hal yang tidak akan terjelaskan di bulan Oktober ini untukmu. Dan itu bikin kamu pusing guys, karena kebanyakan nanya sana nanya sini ke dirimu. Kok jadi gini ya? Kok hidupku begini ya? Kok. Oke, mari kita lihat kartunya Eternal Love. Oke, tak baca dulu subcaptionnya guys. Help me perceive all of the love that surrounds me, so that I can feel safe receiving, expressing, and giving love. Ini love-nya God itu yang aku bilang tadi, love is God, God is love. Eternal love itu kan memang hanya dari Tuhan ya guys. Cinta abadi itu hanya dari Tuhan. Kalau true love itu kamu bisa dapatkan dari soulmate-mu, dari pasanganmu, dari temanmu, dari keluargamu. But the eternal love yang abadi itu hanya dari Tuhan katanya. Jadi kamu itu disuruh untuk meminta supaya kamu diajari tentang eternal love, agar kamu bisa accepting, receiving, expressing, and giving. Menerima, mengekspresikan, dan memberikan cinta. Jadi satu-satunya sumber yang bisa mengajari kamu tentang eternal love adalah God. Jadi ini kamu harus lebih banyak berhubungan dengan Tuhan katanya di bulan Oktober ini untuk mengajarimu tentang love. Ya. Jangan pikir pola pikir love itu hanyalah tentang romantika, tentang pacaran-pacaran, enggak ya guys. It's very very universal. Barangkali mungkin hanya 10-15% aja guys tentang romantika. Love itu sangat
umum sekali. Oke, kamu lihat bunga yang cantik, kamu nggak petik, itu pun love. Kamu lihat ada anjing lewat atau kucing lewat, kamu nggak lempar pakai batu, itu pun love. Kamu ngelihat ada orang yang dalam bahaya dan kemudian kamu berusaha untuk mengingatkan dia, jangan gitu, itu pun love. Kamu merasa bertanggung jawab untuk membantu meringankan beban orang, itu pun love. Oke, macam-macam love ini, dan itu kamu harus belajar katanya guys di bulan Oktober ini lebih banyak lagi Scorpio, supaya kamu bisa mempraktekkannya. Lack of love gitu kali ya guys. Kamu nggak tahu how to act with love because you don't know what love is. Kamu pikir love itu adalah ketika mantanmu kembali samamu, itulah artinya dia mencintaimu. Bukan hanya itu aja guys. Aduh, itu mah level kecil. Karena mantanmu itu akan pergi lagi kok Scorpio. Jahat banget sih gue. Oke. Ayo kita teruskan guys untuk kartu highlightnya. My Scorpio. For Scorpio. Scorpio. Aku akan ambil 4 kartu dari sini ya guys sebagai highlight kamu. Kita mulai yang pertama dari karirmu dulu Scorpio. Karir Scorpio. Apa kata kartu ini? Oke. Kemudian keuangan Scorpio. Oke. Kemudian romance Scorpio yang sedang couple dan romance Scorpio yang sedang single. Kita mulai dari karir kamu dulu ya guys. Ini di persimpangan jalan. Banyak Scorpio yang akan berpikir, should I continue this or not? Gue terus nggak ya kerja di sini? Kontrak gue bentar lagi habis di Oktober ini. Kata bos sih bakalan diperpanjang. Gue tanda tangani nggak ya? Ini dari sisi kamu ya guys, because this is your energy. Kamu yang di persimpangan jalan. Kok ada tawaran dari perusahaan lain lebih menggiurkan? Gimana nih? Gue terima perusahaan lain tersebut atau gue stay di perusahaan lama? That's the two of swords too. The two of swords is making decision santai, oke. Tapi santainya ya bukan akan santai selamanya gitu ya guys. It doesn't mean that you can take your time forever, no. Karena semua keputusan harus segera diselesaikan kan guys. Pengambilan keputusan semakin cepat finalisasi akan semakin bagus. Tapi akan ada pilihan datang dalam karirmu katanya Scorpio, dan tugas aku di sini bilang sama kamu, it depends on what you choose. Karena the two of swords guys, pedangnya itu sama panjangnya, sama bentuknya, sama damage dan gainnya. Ke kiri sama, ke kanan sama. Kalau misalnya seandainya kamu harus duduk di sini sebelum kamu memilih, maka yang membahayakan bukanlah pilihan yang salah, tapi ombak di belakang yang sedang mengejarmu ke sini. Once ombak ini sampai di sini, time is up. Kemungkinan kamu akan terjatuh karena matamu tertutup, kamu gak lihat ombak ini guys. Kemungkinan kamu akan terjatuh dan pedang ini dua-duanya lepas dari tanganmu. Atau jangan-jangan ada yang menusuk jantungmu. Oke, so the sooner you can make decision Scorpio, the better. Bukan tentang yang mana yang lebih bagus, tapi tentang keberanian mengambil keputusan dalam karirmu. Keputusan apapun yang kamu ambil tergantung bagaimana cara kamu menghadapinya. Because it will be 50% loss, 50% gain. Semua keputusan A, keputusan B sama-sama ada sisi baik dan sisi buruknya. Yang berbahaya adalah terlalu lama mengambil keputusan. That's the meaning of the two of swords dalam readingan karirmu ini. Oke? Jadi jangan lama-lama mengambil keputusan. Kiri kanan sama saja Scorpio. Mau stay di perusahaan lama, tergantung cara bagaimana kamu nanti bersikap di perusahaan lama, kamu tetap bisa sukses juga. Atau kalau kamu mau ambil tawaran baru yang datang tadi dari perusahaan lain, langsung pilih ke tempat yang baru, toh akan sama. Nggak ada kayak zong-zongan di situ untuk kamu. Tergantung bagaimana cara kamu nanti menjalaninya. Ya, kamu bisa bikin dia sukses, kamu bisa bikin dia gagal, tergantung padamu. Oke? Two of Swords adalah minor arcana. It depends on you. Kita teruskan guys untuk kartu keuangan. The King of Swords di sini. Save yourself katanya.
Scorpio jangan terlalu banyak kayak repot dengan urusan orang. You need to save for yourself, something like that. You need to save for yourself. Itu aja yang perlu aku bilang, Scorpio. Pikirkan dirimu dulu di bulan Oktober ini mengenai keuangan. Oke. Kita teruskan untuk kenapa Sword semua guys? Kalian berurusan sama Libra, Gemini atau Aquarius ya? Kita teruskan untuk romansnya Scorpio yang sedang single guys. The Page of Sword, kamu gak percayaan katanya, atau pasangan kamu gak percayaan sama kamu. Kamu sedang diinvestigasi oleh pasanganmu, atau kamu perlu menginvestigasi pasanganmu. Page of Sword adalah kartu yang bagus sebenarnya guys. Kamu bergerak untuk mencari bukti atas pemikiran tertentu yang muncul di kepalamu, Scorpio. Kamu gak suka mikir, Scorpio. Kamu sukanya merasakan. Page of Swords identik dengan pikiran, karena dia strategi kan. Jadi supaya pikiran kamu tenang, katanya kau carilah informasi. Ya kalau kamu ngerasa kayaknya gak mungkin deh aku dapat informasi yang akurat dari pasangan aku ini, ya kamu cari sendiri. Karena kamu itu kan detektif super ya Scorpio. Kamu tahu guys, kamu selalu tahu. Dengan instingmu, dengan feelingmu, kamu akan selalu tahu apakah informasi yang kamu dapatkan itu akurat atau tidak. Oke, yang pasti semakin banyak informasi yang kamu dapatkan mengenai pasanganmu ini, kamu akan semakin yakin dengan keadaan kalian yang sebenarnya seperti apa saat ini. Jangan didiam-diamkan, jangan pura-pura nggak tahu katanya. Oke. Kita teruskan tuh Scorpio yang sedang single guys. Ada The Hierophant datang di sini. What this is all about sih? Oke, you have your own value katanya Scorpio. Kamu itu kayak punya standar dalam menghadapi kejombloanmu, atau dalam masa jomblo kamu itu punya standar tentang seperti apa orang yang boleh mendekatimu. Tapi nanti itu akan mulai goyang guys. Stay with your standard katanya. Contohnya begini, aku adalah Scorpio single. Biar gimana pun aku tidak akan pernah mau pacaran dengan orang yang beda agama denganku. Buang-buang waktu, karena nanti mbah, emak, dan bapak gak akan pernah menyetujui kami untuk menikah. Jadi aku tidak akan mau buang-buang waktu, tidak akan mau cari-cari masalah dengan menerima atau mendekati orang yang beda agama denganku. Itulah prinsipmu misalnya. That's the Hierophant, pola pikir konvensional tadi. Dan kemudian di Oktober ini datanglah yang beda agama, dan kamu langsung drowning sama dia, dan kamu disuruh untuk stay with your principle. Banyak yang akan bisa bikin kamu drowning, tapi jangan dia, karena berbeda dengan prinsipmu. Hierophant, any kind of prinsip, bisa agama, kebudayaan, suku bangsa. Kamu mungkin punya prinsip tidak akan mau ada urusan dengan orang asing, bule, segala macam, harus orang Indonesia. Tapi nanti di Oktober ini kayak prinsip itu akan digoyang gitu, Scorpio. Dan saran untuk kamu, pertahankan prinsipmu, karena ini gak suka guys dihianati. Oke, itu aja yang aku punya untuk kamu Scorpio kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan highlight untuk bulan Oktober 2024 guys. Selamat menjalani bulan Oktober Scorpio. Wish you all the best guys. Thank you very much. Dadah.